Persoalan yang terjadi di tengah kita, di masyarakat kita, ini harus dikomunikasikan untuk bisa menjadi input, masukan untuk pembuatan kebijakan. Dan saya sadar bahwa itu memang sudah dilakukan, mulai dari muslim, bank, kelurahan kah, kecamatan kah. Tapi ada saluran yang juga mungkin bisa dimanfaatkan untuk bisa mempengaruhi kebijakan daerah itu dalam bentuk peraturan daerah, khusus peraturan daerah mengenai APBD, anggaran pendapatan belanja daerah. Saya sudah banyak membaca beberapa literatur karena dijadikan kecamatan menjadi perangkat daerah, dikarenakan kecamatan ini adalah menjadi sasaran termasuk kurangnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan baik dari dinas, badan yang ada di tingkat kota. Kami mendapat input dari waktu pada saat camatnya Pak Maskur di Tenayan Raya, di Pak Maskur Simpang 3 Kecamatan Bukit Raya. Sebetulnya kecamatan ini sudah layak untuk dinaikkan menjadi eselon 2. Kenapa? Begitu banyaknya tugas yang dibebankan kepada pihak kecamatan, sehingga terjadi apapun yang terjadi di wilayah kecamatan pasti camatnya harus cari dulu. Padahal eselon dari camat hanya eselon 3A ya, 3A. Ini yang menjadi pemikiran awal kami melakukan sosialisasi, dan Pak Maskur mengatakan pada saat itu karena sudah ada arahan ke situ, arahan ke maksudnya memang mau tidak mau kecamatan ini harus dinaikkan menjadi eselon, tapi itu adalah kebijakan pusat. Tapi yang kita ingin masuk ini adalah semua peraturan daerah yang digodok di DPRD itu ada kewenangan ada keharusan DPRD untuk menerima partisipasi masyarakat. Itu diamanatkan dalam Undang-Undang 12 tentang pembentukan peraturan daerah, pembentukan peraturan perundangan, hal pasal 96. Partisipasi masyarakat itu harus diberi celah. Supaya apa? Supaya peraturan daerah itu peraturan yang aspiratif, bukan peraturan daerah yang turun dari langit, tapi peraturan daerah yang memang adanya aspirasi masyarakat. 6 kecamatan yang sudah kami lewati dan tim yang tetap ini, memang problemnya memang bukan problem klasik sebetulnya, bukan masalah-masalah klasik. Memang itu yang terjadi, tersumbatnya antara keran yang di masyarakat dengan keran yang di pemerintah. Tidak di mana dia jumpai, tidak plong dia, sehingga kekecewaan munculkan. Ada yang malah mengatakan sudah lama akan usulkan itu, tapi tidak juga gitu. Gimana ya? Macam-macam lah tudingan itu. Ini sebetulnya kita ingin meminta kejernihan dari DPRD untuk bisa menampung aspirasi masyarakat. Saya mau usulkan dalam pertemuan-pertemuan di kecamatan mana, lupa saya, jika perlu diundang pihak kecamatan dan melalui perwakilan forum kecamatan itu atau forum RT RW itu minimal 3 orang untuk bisa membuat suara sebelum peraturan daerah itu disahkan di Ketuk Palu, terutama yang APBD itu, karena ini menyangkut program dan kegiatan pembangunan. Ya namanya saran Pak, tentu belum juga bisa dia langsung otomatis. Ya itu yang problem. Jadi oleh sebab itu ini arena atau kegiatan ini yang bentuk bagaimana kita menyikapi, dan tentu bapak-bapak lurah, ibu-ibu lurah, tokoh-tokoh masyarakat paham betul dengan problem masyarakat. Dan hampir semuanya senada kalau pada hari ini saya dengar ini adalah persoalan masyarakat adalah masalah drainasi, persoalan banjir, di mana-mana itu banjir. Untuk PLT Wali Kota Pak Nuriyun sangat kencang dengan program pembersihan drainasi itu. Tapi persoalannya bukan itu lagi, masyarakatnya kurang itu mendukung.
sehingga menimbulkan problem lain lagi, diselesaikan tersumbat lagi, Selalu ada ketidaksesuaian antara aspirasi masyarakat dengan aspirasi pemerintah. Yang mengenang itu adalah DPRD sebagai perwakilan politik. Kita di situ masuknya. Fungsi DPRD adalah membuat legislasi, anggaran dan pengawasan. Kita ke konteks yang dua ini adalah legislasi dan anggaran. Bagaimana anggaran itu lebih kepada kepentingan yang mendesak. Semuanya kalau dianggarkan bisa semua, tapi yang paling mendesak, yang prioritas. Nah, ini kan persoalannya juga menentukan yang prioritas itu sudah tidak bisa administratif itu, karena lihat dulu skopnya mana yang paling prioritas. Nah, dan juga saya akan mengajari bapak dan ibu itu, karena sudah bermain selama ini ini prioritas nih, tapi jangan hanya prioritas berdasarkan keinginan, tidak prioritas berdasarkan kebutuhan. Ini dosen yang saya bawa ini, yang kami tim ini, yang satu Ibu Ruli ini ahli perencanaan pembangunan wilayah. Yang Ibu Zulfa adalah dia pengajar kebijaksanaan sektor publik. Pak Sofian Hadi adalah pengajar juga persoalan pemerintahan desa. Saya kebetulan mengajar mata kuliah pembentukan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan. Jadi tim lengkap, nanti aspek perencanaannya bagaimana kami masuk, aspek kebijakan sektor publiknya bagaimana kami masuk, aspek kelurahannya dalam konteks pemerintahan desa bagaimana kami masuk. Itu saja mungkin bisa saya sampaikan.